Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih dari kelas 10 MIPA 7. Di video kali ini saya akan membahas PPT tentang kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme berasal dari kata koloni. Nah, koloni menurut bahasa Latin artinya pemukiman. Upaya yang dilakukan negara-negara penguasa dalam rangka menguasai suatu daerah atau wilayah untuk mendapatkan sumber daya disebut kolonialisme. Tujuan kolonialisme. Tujuan kolonialisme itu ada dua. Yang pertama itu untuk memonopoli kekuasaan sumber daya manusia, dan yang kedua itu untuk menguras habis sumber daya alam dari negara yang dijadikannya sebagai tempat koloni untuk dibawa ke negara asal. Macam-macam kolonialisme. Macam-macam kolonialisme ini tuh ada 6. Yang pertama itu kolonial domisili, yang memiliki arti penduduk suatu negara menduduki daerah koloni atau asimilasi dan pendudukan. Yang kedua itu koloni Lebensraum, artinya terjadi ledakan penduduk di negara induk sehingga sejumlah orang mencari ruang hidup di wilayah baru. Yang ketiga itu ada koloni deportasi, yang artinya daerah koloni digunakan untuk menempatkan tahanan politik. Yang keempat itu koloni eksploitasi, yang memiliki arti daerah koloni dieksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusianya untuk keuntungan finansial. Yang kelima itu koloni defensi, yang memiliki arti daerah koloni berupa pulau-pulau untuk kepentingan pertahanan. Yang keenam atau yang terakhir ini koloni netral, yang memiliki arti pendudukan sebuah wilayah untuk tempat tinggal tanpa ada pretensi lain. Nah, dampak positif kolonialisme. Yang pertama itu mendapat kata-kata serapan baru dari negara-negara yang menjajah Indonesia. Yang kedua, terdapat beberapa bangunan yang merupakan bentuk peninggalan dari negara-negara yang pernah menjajah Indonesia berupa sarana dan prasarana seperti pabrik, gula, jalan raya, benteng, dan lain-lain. Yang ketiga itu adanya reformasi dalam bidang pendidikan lokal yang disebabkan oleh adanya interaksi antara sarjana-sarjana Belanda yang tidak memiliki kepentingan dengan penjajahan. Yang keempat itu meninggalkan peraturan perundang-undangan. Nah, yang kelima atau yang terakhir, munculnya pemikiran baru mengenai cara menanam tumbuhan yang lebih modern. Nah, dampak negatif kolonialisme. Yang pertama, mengakibatkan penderitaan psikis dan kesengsaraan fisik. Yang kedua, adanya pengambilan hak penduduk di Indonesia secara paksa. Yang ketiga, hilangnya harta benda dan jiwa akibat adanya paksaan untuk bekerja dan menyerahkan harta penduduk pada saat itu. Yang keempat, perampasan kekayaan sumber daya alam, terutama sumber daya alam yang berupa rempah-rempah. Yang kelima, munculnya kemerosotan dalam bidang sosial ekonomi, politik, dan lain-lain. Nah, sekarang kita beralih ke imperialisme. Imperialisme itu adalah suatu sistem dalam dunia politik yang bertujuan untuk menguasai negara lain dalam memperoleh kekuasaan atau keuntungan dari negara yang dikuasainya. Imperialisme dibagi menjadi dua berdasarkan waktu dan tujuannya. Imperialisme berdasarkan waktunya. Imperialisme kuno muncul sebelum revolusi industri di Inggris yang terdorong oleh 3G, yaitu Gold, Gospel, dan Glory. Yang kedua, imperialisme modern muncul setelah revolusi industri, terdorong karena faktor ekonomi dan kebutuhan industri pada waktu itu. Imperialisme berdasarkan tujuannya. Yang pertama, imperialisme politik, untuk menguasai seluruh kehidupan politik suatu negara. Yang kedua, imperialisme ekonomi, untuk menguasai sektor perekonomian negara lain. Yang ketiga, imperialisme kebudayaan, untuk menguasai nilai-nilai kebudayaan suatu negara. Yang keempat, imperialisme militer, untuk menguasai negara lain karena dianggap memiliki wilayah strategis yang bisa memperkuat pertahanan.
Nah, penyebab adanya imperialisme. Yang pertama itu keinginan untuk melakukan penyebaran agama atau suatu ideologi. Yang kedua, keinginan untuk menjadi jaya. Yang ketiga, keinginan untuk memperoleh kekayaan suatu negara. Yang keempat, keinginan untuk ikut serta dan melakukan penguasaan perdagangan dunia. Latar belakang kolonialisme dan imperialisme. Yang pertama, jatuhnya Konstantinopel di kawasan Laut Tengah kekuasaan Turki Utsmani pada tahun 1453 Masehi. Yang kedua, ekonomi dan perdagangan Eropa merosot. Yang ketiga, adanya berbagai penemuan di bidang teknologi, khususnya pelayaran sehingga muncul penjelajahan samudera untuk mencari sumber daya di dunia baru. Yang keempat, semangat melanjutkan perang salib. Persamaan kolonialisme dan imperialisme yaitu menguntungkan negara penguasa atau negara yang melakukan kolonialisme dan imperialisme serta membuat negara tersebut makmur, sedangkan di sisi lain negara yang menjadi korban menjadi sengsara. Nah, ini perbedaan kolonialisme dan imperialisme. Yang pertama itu, kolonialisme bertujuan untuk menguasai dan menguras habis semua sumber daya yang ada dan dibawa ke negaranya. Yang kedua, imperialisme bertujuan untuk menanamkan pengaruh pada semua bidang kehidupan negara yang bersangkutan. Terima kasih. Sekian penjelasan saya tentang kolonialisme dan imperialisme. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.